We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Sigit Handari, seorang pelukis, seorang perupa yang berada di Jogja, yang juga salah satu peserta pameran Charity Rahayu ing Arta. Nah, Mas Sigit mengirimkan beberapa karya, dan ini sangat menarik ini karya ini. Salah satunya yang ada di belakang itu sangat besar ternyata. Saya pikir kecil-kecil. Nah, saya mulai pertanyaannya Mas Sigit ya. Oke. Mas Sigit, bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Mas? Silakan. Saya mulai mencintai seni rupa memang dari kecil. Dari kecil mengikuti beberapa kompetisi seperti lomba-lomba anak-anak sampai ke tingkat akhirnya sekolah di Sekolah Seni Rupa Yogyakarta di SMSR yang berkelanjutan ke ISI Jogja. Dari situlah karya-karya saya mulai saya tampilkan lewat pameran-pameran. Nah, Mas Sigit, bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, Mas? Silakan. Untuk menjaga sebagai seorang perupa tentu saja kita berkewajiban untuk selalu berkarya. Karena dengan berkarya itu kita selalu menjaga eksistensi kita, terutama sebagai seni rupawan, itu kewajiban kepada masyarakat akan terpenuhi. Karena kita bekerja sebagai seni, ya akhirnya menghasilkan karya seni seperti halnya seni lukis itu sendiri. Itu. Nah, itu ada rasa kewajiban ya, Mas Sigit ya? Iya. Memang kewajiban kita kan selalu berkarya. Ketika kebanyakan sekarang ini banyak seorang seniman yang akhirnya enggan berkarya. Di situ akhirnya ya kegilaan sama yang lain yang mempunyai eksistensi berkarya yang lebih. Dan banyak ini terjadi kepada seniman-seniman senior yang akhirnya tertinggal sama seniman-seniman muda. Ironisnya memang untuk dunia seniman kayak gitu. Sekarang ini yang saya lihat begitu. Saya baru teringat bahwa ini seperti sistem Instagram. Semakin kita ngepost di Instagram, semakin kita muncul gambarnya. Betul. Kayak gitu. Memang kayak gitu ya? Iya. Oh. Banyak seni rupawan, ya senior-senior kita ataupun yang banyak yang kurang berkarya akhirnya tertinggal. Berkarya juga bukan salah satu yang merupakan eksistensi kita juga, karena di situ juga selalu mengasah pemikiran kita terhadap karya-karya kita, terutama dalam ide-ide kita juga. Pengaruhnya di situ akhirnya. Nah, Mas, Anda mengatakan banyak pelukis senior yang ketinggalan atau sudah ya ketinggalan dengan yang muda. Nah, ini Betul. karena
sebetulnya masalahnya mereka ada di mana dan mengapa kok bisa ketinggalan, Mas? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, karena enggannya mereka berkarya lagi, membuat karya sesuatu yang baru, akhirnya banyak tertinggal dari seniman-seniman muda yang selalu eksistensinya lebih tinggi dari mungkin yang dari kita-kita yang lebih lebih lama berkecimpung. Tapi di situ memang inilah zamannya seni rupa. Kalau kita nggak selalu eksistensi tentunya dalam berkarya, akhirnya tertinggal. Nah, ini kalau bahasa Instagram atau internet itu artificial intelligence itu ya. Jadi Betul, kita ya. harus stok karya sebanyak-banyaknya ya. Wow, J. wow. Saya juga sering mendengar dari Pak Bandi segala bahwa kita harus tetap berkarya. Nah, tetapi yang saya herankan tadi ada kewajiban itu loh Pak, Mas. Nah, kewajiban itu sejak kapan ada rasa kewajiban itu, Mas? Ketika kita sudah berkecimpung dan memulai hati kita ke seniman atau berkecimpung untuk menjadi seorang pelukis. Nah, di situ ketika kita sudah mempunyai rasa sedikit banyak seperti halnya melukis itu seperti kita makan. Akhirnya setiap hari kita harus membuat karya ataupun istilahnya itu paling tidak kita menyeket untuk selalu keterampilan kita terasah. Dari situ menjadi kewajiban kita. Karena sebagai seorang seniman, melukis ataupun berkarya itu kayak kita sarapan ataupun kita makan. Itu yang saya ini dari Mas, sesuatunya. ya. Nggih. Mas, nah kalau ada beberapa seniman yang ya beberapa tahun tidak laku, itu bagaimana, Mas? Apakah kewajiban itu tetap ada atau tetap harus berkarya atau bagaimana? Ini yang saya kadang-kadang pikirkan kalau soalnya seniman ini kan ya satu musim-musiman, yang satu. Nah, ya. Ini kunci atau rahasianya Mas Sigit itu ada di mana? Keyakinan, Pak. Dari keyakinan ketika kita membuat karya, entah itu menurut kita bagus ataupun jelek, suatu karya itu pasti ada jodohnya. Nah, dari keyakinan itu berkarya akan terus berjalan dan itu membuat suatu asa yang selalu terasah. Disinilah merupakan diri saya sendiri untuk selalu minimal sehari 1 jam itu selalu melukis. Itu yang saya sampaikan, seperti halnya akhirnya melukis itu seperti kita makan sehari-hari itu. Gitu. Wow, keyakinan ya. Nah, Iya, Mas Sigit pernah mengalami masa-masa susah-susah itu, Mas? pasti, pasti. Apa yang Anda Dalam lakukan, Mas? masa-masa susah pasti setiap orang itu mengalami karena itu suatu cobaan juga dari kita. Kalau kita cobaan itu membuat itu menjadi suatu didikan pada kita, akhirnya kita akan selalu introspeksi diri. Disitulah akhirnya timbul keyakinan itu sendiri. Akan selalu berkarya, itu aja yang membuat saya terus selalu eksis di dalam seni rupa. Wow. Karena ini kan suatu tantangan juga ya, Mas ya. Betul, betul. Nah, Mas, apakah sering mengikuti pameran charity dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity, Mas? Jujur untuk pameran charity saya memang ada beberapa tapi tidak sering. Mengapa saya ingin mengikuti pameran charity ini?
karena di sini yang saya suka dan saya ingin bergabung, yaitu karena mungkin dari hasil nanti penjualan itu kan untuk disumbangkan kepada mungkin adik-adik kita yang masih kuliah ataupun ingin membantu di situ. Itu yang membuat saya tertarik charity untuk sekarang ini. Nah, Mas, saya mulai share gambarnya ya, Mas ya. Silakan, Mas. Ini gambar apa nih, lukisan apa, Mas? Nah, itu sebenarnya tentang kehidupan di desa ataupun tradisional di tempat kita juga. Itu sebenarnya persiapan untuk adu jago. Nah, dari karya tersebut memang saya tampilkan beberapa orang yang membawa jago untuk diadu. Disitulah karya-karya itu dan mengapa kebanyakan pakai sur, dan memang saya suka dengan tradisi-tradisi Jawa, terutama batik. Itu selalu akan saya pakai dalam lukisan saya. Nah, gigi, Mas. Gigi conggos ya. Apa itu artinya? Ya. Itu sebenarnya ada filosofi tersendiri mengapa saya memakai selalu dalam gambar-gambar saya selalu memunculkan gigi tonggos. Karena filosofi itu gigi itu kan berada di salah satu bagian dari muka wajah kita. Dan wajah adalah sumber interest dari manusia. Kemajuan gigi itu menandakan kita harus selalu maju, berpikir positif, dan selalu memandang ke depan. Di situ filosofinya. Tapi itu filosofi yang Anda buat sendiri, Thomas ya? Iya, memang itu salah satunya. Oke. Saya baru perhatikan giginya ini. Ya. Oke, berikutnya Mas ya, yang ini. Ini juga giginya tonggos semua, Mas. Iya, Ya. memang sebuah menjadi karakter ciri khas saya yang selalu akan saya tampilkan di situ. Oh, oke. Satu gigi, satu batik ya? Iya, batik, Lurik ya? lurik, ya semacam itu. Adat Jawa, Cina juga ada di situ. Apa yang Cina apa, Pak, Mas, di sini, Mas? Itu kan ada beberapa, saya gambarkan orang-orang Cina seperti pakai ini matanya sipit itu ya, masih pakai baju-baju tradisi Cina. Ada beberapa di situ, pasti ada itu. Di setiap gambar saya pasti ada. Ini itu, kalau dibikin puzzle bagus ini, Mas. Itu bagaimana, Mas? Itu kan mengapa saya di situ ada Jawa, ada Cina. Saya memang memunculkan suatu kebersamaan dan kebinekaan. Jadi dimanapun kita berada, kita sebenarnya sama. Disitulah saya selalu ini menampilkan semua etnis di situ. Nah, mencoba untuk menampilkan ya. Yang tadi adu jago, yang ini pasar. Apakah memang selalu menyoroti kehidupan rakyat kecil, Mas? Tradisi ya. Oke. Tradisi. Iya, tradisi terutama Jawa pada khususnya. Mengapa, Mas? Ya karena saya hidup di tanah Jawa. Jadi saya ingin mengagungkan dari tradisi-tradisi Jawa. Banyak-banyak tradisi yang selama ini ditinggalkan anak-anak muda. Nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan dan diingat dalam sebuah karya. Oh, ternyata pasar tradisional itu gini toh. Beda dengan mall ya, nah, kayak gitu. Akhirnya mengingatkan, flashback. Oke. Nah, ini Mas, ini cakep banget ini. Oke, silakan Mas. Nah ini sebuah aduan
memang ini saya gambar dengan cara saya sendiri. Paduan antara tarian Cina dan Jawa. Ada itu leong naga merah dan ada tari topeng. Ya pada dasarnya penggambaran saya sama, ide-idenya. Di sini saya menampilkan sebuah kebersamaan, tidak ada perbedaan walaupun itu kebudayaannya lain. Oh, ini cakep banget, detail sekali. Sebentar Mas ya, saya zoom ya. Oke. Oke, ini berarti baju Cina, orang Cina ini ya. Iya betul. Ada Cina, Jawa. Nah, ini ada Cinanya lagi. Tapi ini ada Balinya, enggak ada Mas ya? Sebenarnya di sini enggak ada. Madura ada, Madura. Madura. Iya, ada bajunya yang itu tadi. Oh, yang mana? Terus ke kiri. Kiri. Oh, ini ya. Iya, banyak juga. Nah, yang pakai bawahnya yang pakai peci situ, itu yang dekat topeng itu, itu kan. Iya, ini. Hanya Madura. Oh. Nah, ini yang bawa kendang ini? Itu orang Jawa. Pertama kan Jawa memang banyak kan, ada Jogja, Jawa Tengah, Solo. Iya. Itu sebagai simbolis saja kok. Tapi sekilas seperti Bali kalau ini. Ya. Yang bawah ini. Oke, berikutnya ya Mas ya. Oke, silakan. Ini konsepnya hampir sama dengan tadi. Ini yang di belakang itu ya. Wow. Ya, konsepnya hampir sama. Memang satu seri. Nah, apakah memang sering apakah memang sering mengangkat 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku yang berbeda-beda ini menjadi satu karya, Mas? Betul. Apa yang menjadi concern atau perhatian Anda apa, Mas? Ya itu sebenarnya di situ saya menyampaikan sebuah misi dan visi bahwa di Indonesia itu banyak suku, banyak bahasa dan banyak sesuatu perbedaan. Yang di situ sebenarnya kita satu Indonesia. Nah, dari tradisi-tradisi yang banyak itu perbedaan, akhirnya memang saya tuangkan di dalam sebuah lukisan, itu memberikan sebuah kesan dan pesan pada penikmat seni, bahwa suatu kebinekaan ataupun persatuan itu indah. Disitulah yang saya mencoba untuk gambarkan. Berarti ada satu pertanyaan terakhir ini sebetulnya mengulang lagi, tapi saya harus tanyakan ini. Dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan sudah disampaikan. Apakah ada keresahan yang ingin disampaikan ke publik? Nah, keresahan ini apa sebetulnya? Anda berkali-kali mengatakan bineka, persatuan dan sebagainya. Nah, sebetulnya keresahan apa yang Anda pikirkan? Memang sebenarnya ada yang saya sampaikan tadi, misi dan visi saya, mengapa membuat sebuah karya itu menjadi sebuah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kita melihat akhir-akhir ini atau dewasa ini di Indonesia banyak terjadi sesuatu hal kecil, terutama kemarin habis pemilu, itu kan sangat memprihatinkan juga. Dari saudara menjadi musuh, dari teman menjadi musuh. Nah, disitulah saya mencoba untuk menyampaikan
kita itu saudara. Mengapa harus hal yang sepele akhirnya menjadi musuh? Di situ yang ingin saya sampaikan lewat karya saya sekarang ini. Banyak kita ketahui di media massa, awalnya teman, akhirnya karena beda pandangan akhirnya menjadi musuh. Itu pun yang sering-sering saya alami juga ketika kemarin mungkin beda pandangan. Beberapa akun saya di-blok padahal itu teman sendiri. Nah, itu kan sangat ironis juga. Di situ memang saya mau menyampaikan itu. Kita itu satu. Jangan hal yang sekecil menjadi sebuah permusuhan. Disitulah yang saya sampaikan untuk karya-karya sekarang saya ini. Oke. Berarti keresahan perpecahan ini yang Iya, diperhatikan. memang sekarang kan masih ini terasa juga kan ini. Ada kubu-kubu yang menurut saya itu di luar logika. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya, Mbak Asmi, Pak Paul? Monggo. Nah, Mas, biasanya satu karya itu dikerjakan berapa lama? Kan tidak ada, apakah ada goal-nya, Mas? Ada deadline-nya? Satu karya ini saya harus selesaikan berapa hari, begitu? Sebenarnya nggak ada timing yang harus saya capai. Tapi ketika mau pameran itu di luar skenario, kita harus mengejar target, ini harus jadi. Jadi terkadang satu karya yang sama, kalau saya tidak mengejar target ya paling 1 bulan bisa jadi. Tapi kalau mengejar target, itu 1 minggu pun bisa jadi gitu, untuk satu karya. Oh, tapi memang harus ada pameran dan harus ada target berarti, Mas, ya? Ya, kalau pameran itu salah satu menjadi sebuah tanggung jawab kita ke masyarakat. Kalau kita sebagai seni rupa itu berkarya. Nah, yang bisa untuk menampilkan itu kan lewat pameran, entah secara online ataupun offline. Nah itu. Wow, wow. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi, Mas, Jadi, tentang kewajiban ini. Tapi boleh kan, Mas, kalau seorang seniman tidak mempunyai kewajiban ini, Mas? ya ketika kita mendharmakan kita sebagai seorang perupa, paling enggak kita kan harus berkarya. Nah, yang menjadi kewajiban kita kan itu berkarya. Kalau seorang seniman tidak mendharmakan kita lewat karya, akhirnya ya banyak yang terjadi. Banyak seniman-seniman yang akhirnya tidak berkarya tergilas dengan seniman yang aktif dalam berkarya. Yang terjadi selama ini kan itu. Banyak seniman-seniman tumbang akhirnya kan karena eksistensi berkaryanya berkurang, bahkan tidak berkarya sama sekali. Nah, yang saya maksud kewajiban itu di situ. Selalu berkarya, itulah kewajibannya. Berarti harus ada target, Mas, ya? Pasti harus ada target. Kalau target itu nggak ada. Nggak ada. Yang penting kita selalu berkarya. Oke. Gitu. Kan banyak juga beberapa seniman yang memang untuk membuat sebuah karya itu bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun ada yang berkarya bisa 1 hari jadi. Nah, itu kan kewajiban mereka berkarya itu bisa dikatakan sudah terlunasi. Sebagai kalau mereka mendharmakan jati diri mereka sebagai seorang seniman, terutama perupa itu. Oke, berarti kuncinya berkarya ya. Dan Iya, kewajiban selalu ini berkarya. baru saya dengar kalau ada kata kewajiban ini.
Ya, ya sebagai ya sebenarnya sama juga dengan ya pada dasarnya itu hampir semua sama. Bukan, eee, bisa saya garis bawahi, bukan hanya seorang perupa ataupun seniman, tapi seorang pekerja pun akhirnya menjadi kewajiban ketika mereka ingin menafkahi, anak istrinya, itu menjadi sebuah kewajiban mencari nafkah. Seniman ataupun perupa itu pun akhirnya ke situ juga. Cuman mereka berkarya, lewat karya mereka mempunyai kewajiban berkarya. Berkarya pun akhirnya kalau kita tandai petik akhirnya bekerja. Disitulah akhirnya menjadi titik temunya, bahwa Oke, seorang seniman ataupun perupa itu mempunyai kewajiban ya membuat sebuah karya seni. Nah di situ. oke. Wow. Oke, Mbak Asmi mau tanya? Belum sih, mungkin lebih ke ini doang sih, Pak Sigit, kalau Nggih, kalau keluar dari Jogja, berani terus tetap berkarya seperti, masih di Jogja nggak? iya, selalu. Masalahnya saya dulu pernah juga di Surabaya juga, saya juga selalu begitu dan tetap Oh, selalu berkarya dimanapun tempat. maksudnya kayak tuntutan deadline, kewajiban, mungkin kalau di Jogja kan atmosfernya memang seperti itu kan. Tapi ketika ke Surabaya atmosfernya sama nggak kayak di Jogja dirasain? Atau kayak gimana gitu? Sebenarnya malah pertama Mmm. kali saya mencoba untuk itu waktu di Surabaya ketika, atmosfer itu bisa dikatakan lain di Jogja. Karena saya mencoba untuk selalu berkarya itu menjadi kewajiban, itu menjadi potensi tersendiri, akhirnya memacu saya untuk selalu berkarya. Disitulah akhirnya tercipta karya-karya saya yang selama ini bisa bisa dilihat di beberapa pameran juga. Jadi memang pertama kali itu menerapkan itu memang malah bukan di Jogja, gitu Mbak. Oke oke. Oke. Bukan di comfort zone-nya, zona nyamannya pelukis berarti? Enggih, Oke. Oke oke, malah di makasih. luar itu malah ditambal ya. Makasih Pak Sigit. Ya sama-sama Mbak, Oke. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya, atas sharing-nya. Semoga ada yang mengapresiasi, Mas. sama-sama, Ya, amin amin. Terima kasih. terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak. Selamat malam.